Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Baik, saya akan mempresentasikan tugas makalah yang telah saya buat, yaitu yang pertama adalah perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Kurikulum dalam pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan majunya suatu pendidikan, mulai dari ranah konsep hingga aplikasi atau praktek di lapangan. Karena kurikulum di sini memiliki peran sebagai rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan ajar serta pedoman secara cara penyelenggaraan pendidikan yang baik. Pendidikan di Indonesia cenderung menggunakan kurikulum yang ketinggalan zaman dari negara-negara Barat dan Eropa, sehingga mengharuskan Indonesia untuk membenahi ketinggalan tersebut. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum pendidikan di Indonesia telah berganti atau direvisi seiring berkembangan zaman. Sekurang-kurangnya 10 kali, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, serta kurikulum terbaru 2013. Perubahan kurikulum terjadi seiring dengan perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurikulum pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman di mana kurikulum itu diterapkan. Kurikulum nasional di Indonesia dibuat berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya terdapat dalam tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Kurikulum pendidikan masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1965. Kurikulum pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Kurikulum pendidikan masa Orde Reformasi, yaitu 1999 sampai sekarang. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam di Malaysia. Pendidikan Islam di Malaysia tidak dapat dipastikan secara tepat kapan dimulai, tetapi dapat dilihat pada latar belakang sejarah kedatangan agama Islam dan aktivitas serta kegiatan pendidikan yang berjalan. Kedatangan Islam dan proses Islamisasi berlangsung melalui jalur perdagangan atas peranan para pedagang Muslim dan mubalik dari Arab dan Gujarat, para dai, sempat dan penguasa Islam. Malaysia pun menjadi basis utama penyebaran Islam ke Kepulauan Hindia Timur. Malaysia merupakan salah satu negara bekas jajahan Inggris. Hal ini menyebabkan Malaysia maju di bidang pendidikan, di mana negara Inggris sangat memperhatikan pendidikan untuk negeri jajahannya. Ini berbeda dengan Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda. Belanda hanya ingin mengerut kekayaan negara jajahannya tanpa memberikan pendidikan yang intensif. Akibat negara-negara yang dijajah oleh Belanda cenderung terbelakang dalam bidang pendidikan. Negara Malaysia memiliki keinginan kuat untuk menjadikan pendidikannya ikut go internasional. Buktinya, hal itu dituangkan dalam rumusan misi utama Kementerian Pelajaran Malaysia yang berbunyi mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia untuk merealisasikan potensi sepenuhnya setiap individu di samping memenuhi aspirasi masyarakat Malaysia. 3 rahasia keberhasilan pendidikan
di Malaysia, yaitu mau belajar dari negara-negara lain yang lebih dulu maju, mau mengalokasi anggaran pendidikan dalam jumlah yang cukup memadai, membuat perencanaan jangka panjang dan sistematis yang dijalankan secara konsekuen. Prinsip umum yang menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam di Malaysia adalah yang pertama, adanya pertautan yang sempurna dengan agama termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya. Yang kedua, prinsip menyeluruh. Yang ketiga, keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum. Yang keempat, keterkaitan dengan bakat, minat, kemampuan-kemampuan dan kebutuhan pelajar dan juga dengan alam sekitar, fisik dan sosial setempat pelajar itu hidup berinteraksi. Yang kelima, memelihara atas perbedaan-perbedaan hidup di antara pelajar dan bakat-bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan lingkungan masyarakat. Yang keenam, menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam kehidupan. Yang ketujuh, pertautan antara mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum dan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan murid dan kebutuhan masyarakat tempat murid tinggal. Jenjang pendidikan di Malaysia. Yang pertama yaitu pendidikan dasar. Pendidikan di Malaysia dimulai dari pendidikan prasekolah yang disediakan oleh beberapa instansi pemerintah, badan swasta, dan lembaga-lembaga sukarela yang diikuti oleh anak didik berusia 4-6 tahun. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah wajib bagi semua anak antara usia 7-12 tahun. Pendidikan menengah pertama. Pendidikan menengah terbagi menjadi 2 siklus, menengah bawah berlangsung selama 3 tahun, menengah atas berlangsung selama 2 tahun. Siswa sekolah dasar nasional yang melanjutkan ke forum 1, adapun siswa yang dari sekolah tipe nasional mengikuti kelas transisi 1 tahun untuk mendapatkan bekal bahasa Melayu yang memadai. Yang kedua yaitu pendidikan tinggi. Siswa yang telah menyelesaikan pendidikan menengah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian sertifikasi Sekolah Tinggi Malaysia di Indonesia dengan dikenal sebagai SPMB atau UMPTN yang diselenggarakan oleh Dewan Ujian Malaysia. Lembaga pendidikan tinggi mencakup universitas, akademik, dan politeknik. Program yang ditawarkan beragam, mulai dari sertifikat, diploma, hingga degree levels. Pada tingkat sarjana pendidikan ditempuh selama 3-4 tahun. Kebijakan pendidikan di Malaysia. Kebijakan dan program keislaman di bidang pendidikan terlihat lebih awal mendapat perhatian dibanding bidang lainnya. Kebijakan pendidikan di Malaysia yaitu sejak merdeka pada tahun 1957, ilmu pengetahuan agama Islam telah dijadikan sebagai kurikulum pendidikan nasional Malaysia. Yang kedua, pada tahun 1975, berbagai langkah penting untuk memperkuat pendidikan Islam ditempuh oleh Departemen Pendidikan. Yang ketiga, pada tahun 1982, Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengambil keputusan untuk menjalankan kebijakan penanaman nilai-nilai Islam di pemerintahan. Yang keempat, tahun 1983, Departemen Pendidikan menyatakan bahwa nilai-nilai moral dan akan diajarkan kepada pelajar non-Muslim, sementara ilmu pengetahuan agama akan diajarkan kepada para pelajar Muslim. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan di Malaysia adalah mengembangkan potensi
atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan manusia yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani, emosi, dan jasmani. Yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan yang ada di Jepang. Kebijakan sistem pendidikan Jepang bisa dikategorikan sebagai suatu sistem pendidikan tradisional. Pemerintah pusat memegang kontrol pendidikan, termasuk menentukan kurikulum yang berlaku secara nasional baik bagi sekolah negeri maupun sekolah swasta. Pengajaran menekankan hafalan dan daya ingat untuk menguasai materi pelajaran yang diberikan. Materi pelajaran diarahkan agar murid bisa lulus ujian akhir atau tes masuk ke sekolah lebih tinggi, tidak mengembangkan daya kritis dan kemandirian murid. Semua murid diperlakukan sama, tidak ada treatment khusus untuk murid yang tertinggal. Sekolah menekankan pada diri murid sikap hormat dan patuh kepada guru dan sekolah. Perkembangan pendidikan di Jepang secara tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan kebudayaan Jepang, tentang bagaimana masyarakat Jepang berhasil berkembang dari tradisional menjadi masyarakat yang modern. Hal tersebut terjadi karena masyarakat Jepang mampu untuk beradaptasi dan mempunyai kemampuan untuk bertahan terhadap perubahan zaman. Tujuan-tujuan yang menjadi target yang ingin dicapai pendidikan Jepang yaitu pencapaian pengetahuan luas dan budidaya, sensibilitas, kaya dan rasa moralitas, dan mengembangkan tubuh yang sehat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan individu, membina semangat otonomi dan kemandirian, dan menekankan hubungan antara karir dan kehidupan praktis. Yang ketiga, membina sikap menghargai keadilan dan tanggung jawab, saling menghormati dan kerjasama, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan jiwa sipil. Yang keempat, membina sikap menghormati kehidupan dan alam, dan memberikan kontribusi terhadap perlindungan lingkungan. Yang kelima, membina sikap menghormati tradisi dan budaya, mencintai negara dan wilayah yang mengasuh mereka, menghormati negara-negara lain, dan memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia dan perkembangan masyarakat internasional. Yaitu sistem pendidikan tersusun dalam 5 tahap. Taman kanak-kanak, 1-3 tahun, sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah atas 3 tahun, dan universitas pada umumnya 4 tahun. Selain itu, banyak universitas yang menyediakan pendidikan pascasejarah untuk studi lanjutan. Pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu kelompok bermain atau playgroup dan taman kanak-kanak. Di Jepang, menerima murid berusia 3 tahun untuk lama pendidikan 1-3 tahun. Anak berusia 3 tahun diterima dan mengikuti pendidikan selama 3 tahun, sedangkan anak berusia 4 tahun mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Dan bagi pendaftar berusia 5 tahun hanya menempuh pendidikan prasekolah selama 1 tahun. TK atau yang disebut Yuchin bertujuan untuk mengasuh anak-anak usia dini dan memberikan lingkungan yang layak bagi perkembangan jiwa anak. Yang kedua yaitu sekolah dasar. Sekolah dasar di Jepang terdaftar di sekolah. Semua anak memasuki kelas 1 pada usia 6 tahun dan sekolah mulai dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting bagi anak. Pada sekolah dasar, siswa akan diajarkan mata pelajaran Jepang, pengenalan lingkungan hidup, musik, menggambar, olahraga, kerajinan tangan, pelajaran-pelajaran topik, ilmu sains, dan lain sebagainya.
Sekolah menengah pertama. Hampir semua siswa di Jepang belajar bahasa Inggris sejak pertama sekolah, dan kebanyakan mempelajari paling tidak selama 6 tahun. Mata pelajaran wajib di SMP adalah bahasa Jepang, ilmu-ilmu sosial, matematika, sains, musik, seni rupa, pendidikan jasmani, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Sekolah menengah atas. Jurusan di SMA dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pola kurikulum, yaitu jurusan umum, pertanian, teknik, perdagangan, perikanan, home economic, dan perawatan. Perguruan tinggi. Ada 3 jenis lembaga pendidikan tinggi, yaitu universitas, junior college, dan technical college. Di universitas terdapat pendidikan sarjana, S1 dan pasca sarjana S2 dan S3. Pendidikan S1 berlangsung selama 4 tahun. Kurikulum pendidikan di Jepang. Kurikulum sekolah ditentukan oleh Menteri Pendidikan yang kemudian dikembangkan oleh Dewan Pendidikan Distrik dan Kota. Semua tingkat pendidikan di Jepang harus menempuh berbagai ujian yang merupakan syarat untuk mendapatkan ijazah. Bagi siswa yang kehadirannya kurang dari 5% belajar dan hasil ujian jelek, maka diwajibkan untuk mengulang pada level yang sama. Kurikulum disusun oleh sebuah komite khusus di bawah kontrol Kementerian Pendidikan. Komisi kurikulum terdiri dari praktisi dan pakar pendidikan, wakil dari kalangan industri, dan wakil dari Kementerian Pendidikan. Pembaruan kurikulum di Jepang mengikuti pola 10 tahunan. Tentunya ada hal baru yang dimasukkan dalam setiap kurikulum, mengikuti perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Jepang di dunia. Sekalipun perubahan sosial terjadi, para pakar pendidikan Jepang mensinyalir adanya kemunduran dalam dunia pendidikan di Jepang. Kemunduran tersebut diantaranya adalah menurunnya minat bersekolah anak-anak, akademis moral dan kedisiplinan yang mulai rapuh, dan prestasi belajar yang menurun. Yang selanjutnya yaitu perbedaan kebijakan pendidikan antara Indonesia dan Malaysia. Kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Islam meletakkan prinsip kurikulum, strategi, dan tujuan pendidikan berdasarkan akidah Islam pada aspek yang diharapkan terbentuk sumber daya manusia terdidik dengan akaliyah Islamiyah, pola berpikir Islami, dan nafsiyah Islamiyah, pola sikap yang Islami. Yang kedua, pendidikan harus diarahkan pada pengembangan keimanan, sehingga melahirkan amal solehan ilmu yang bermanfaat. Prinsip ini mengajarkan bahwa di dalam Islam yang menjadi pokok perhatian bukanlah kuantitas, tetapi kualitas pendidikan. Yang ketiga, pendidikan ditujukan dalam kaitan untuk membangkitkan dan mengarahkan potensi-potensi baik yang ada pada diri setiap manusia selaras dengan fitrah manusia dan meminimalisir aspek yang buruk. Keteladanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pendidikan. Dengan demikian, sentral keteladanan yang harus diikuti adalah Rasulullah merupakan figur sentral keteladanan bagi manusia. Sedangkan kebijakan pendidikan Islam di Malaysia yaitu dalam penerapan kurikulum, pendidikan Islam di Malaysia tidak berbeda jauh dengan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu kurikulum pendidikan Islam yang mengandung 2 kurikulum inti sebagai kerangka dasar operasional pengembangan kurikulum. Pertama, tauhid sebagai unsur pokok yang tidak dapat dirubah. Kedua, perintah membaca ayat-ayat Allah yang meliputi
tiga macam, yaitu ayat Allah yang berdasarkan wahyu, ayat Allah yang berdasarkan pada diri manusia, dan ayat Allah yang terdapat di dalam alam semesta atau di luar dari manusia. Prinsip yang menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam di Malaysia yaitu adanya pertautan yang sempurna dengan agama. Prinsipnya menyeluruh, keseimbangan yang relatif antara tujuan dengan kandungan-kandungan kurikulum, keterkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan pelajar juga dengan alam sekitar. Pemeliharaan atas perbedaan-perbedaan individu, penyesuaian dengan perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam kehidupan. Pertautan antara mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum, dan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan murid dan kebutuhan masyarakat tempat tinggal murid. Selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan di Mesir. Kebijakan pendidikan di negara Mesir dalam melaksanakan program pendidikannya menganut dua program, yaitu yang pertama, Mesir melaksanakan pendidikan dengan program sistem sekuler. Kedua, Mesir melaksanakan pendidikan dengan mengambil sistem Islam. Sistem yang terakhir dikomandoi oleh Universitas Al-Azhar. Kebijakan kurikulum di Mesir. Kementerian Pendidikan di Mesir telah mengembangkan suatu sistem pelatihan untuk guru-guru pada semua jenjang pendidikan, mulai dari guru taman kanak-kanak sampai dengan guru sekolah menengah. Sistem yang dikembangkan berupa training jarak jauh, melalui video conference, dan sekali tayang dapat melibatkan lebih dari 9.000 guru di berbagai daerah yang sudah dibangun fasilitas training secara interaktif. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan menggunakan standar pendidikan nasional berdasarkan kebutuhan pendidikan di Mesir. Standar nasional berlaku untuk semua jenjang dan jenis pendidikan. Namun demikian, pada tingkat implementasi kurikulum, Kementerian Pendidikan Mesir lebih bertanggung jawab untuk pengembangan pendidikan di tingkat secondary education dan bertanggung jawab juga sampai pada penyelenggaraan ujian nasional. Sementara itu, untuk pengembangan dan implementasi pendidikan pada jenjang pendidikan pra-sekolah dan elementary education menjadi tanggung jawab tingkat distrik, dan pada tingkat preparatory education atau tingkat provinsi. Untuk pengembangan evaluasi pendidikan atau pengembangan kurikulum dan evaluasi pendidikan terletak di Al-Madinah Al-Munawwarah Street, Kairo juga memiliki peranan penting. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang diberi kewenangan yang bersifat otonomi oleh Kementerian Pendidikan Mesir yang didirikan untuk menyelenggarakan kebutuhan kajian saintifik untuk kebutuhan pengujian data, evaluasi pendidikan agar kurikulum yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai target, membangun karakter siswa dan mempromosikan kemampuan, kreativitas dan kecakapan siswa dalam bidang budaya dan bidang teknologi. Selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan, kebijakan kurikulum dan kebijakan pendidikan Islam di Jerman. Yang pertama yaitu kebijakan pendidikan di Jerman. Negara Jerman tidak mengenal ujian nasional. Kebijakan yang diunggulkan adalah membantu setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal. Beberapa kebijakan yang dilakukan Jerman untuk menghasilkan pelajar yang optimal, yaitu yang pertama mendidik guru profesional, yang kedua menyediakan fasilitas sekolah, yang ketiga menyediakan media pembelajaran, yang keempat evaluasi yang terus-menerus, komprehensif, dan objektif. Yang selanjutnya yaitu kebijakan kurikulum di Jerman. Kurikulum di Jerman disusun oleh Menteri-Menteri Pendidikan Pendidikan Negara Bagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3 jenis instrumen peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama,
tabel yang menguraikan jumlah jam berapa per minggu, serta mata pelajaran sesuai dengan grade dan jenis sekolah. Yang kedua, pedoman kurikulum. Yang ketiga, pemberian wewenang penulisan dan perdagangan buku teks dan pengadaan buku teks. Secara umum, kurikulum pendidikan Jerman dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah atau sering dinyatakan pada mukadimah suatu keputusan, sedangkan tujuan khusus diterbitkan dalam kaitannya dengan pedoman kurikulum. Yang kedua, silabus. Yang keempat, mengenai buku teks. Yang kelima, metode mengajar. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan Islam di Jerman. Di Jerman terdapat berbagai kebijakan terkait pendidikan kurikulum pendidikan agama Islam dan pendanaan bagi guru pendidikan agama Islam. Sebagai aturan pemerintah, Jerman menyediakan sekolah Islam dan pendidikan agama Islam dengan dana pendidikan dalam pola politik masing-masing. Jerman tidak mendanai sekolah Islam, tetapi hanya gaji lembaga yang memberi pelatihan bagi guru Islam dan guru Islam. Kebijakan promosi madrasah ini tidak terlepas dari perbedaan standar promosi umum dan sistem sekolah umum. Jerman hanya mensponsori guru Islam, bukan sekolah Islam swasta. Yang selanjutnya yaitu perbandingan kebijakan pendidikan di Indonesia dan Jerman. Kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia, menuju terciptanya manusia yang berkualitas dan peningkatan anggaran pendidikan yang berarti. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional, serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal. Yang ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan, termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat. Yang keempat, memperdayakan lembaga kependidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi dan sarana-prasarana yang memadai, melakukan pembaruan dan menetapkan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi, keilmuan, dan manajemen. Yang keenam yaitu meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Yang ketujuh, membangun kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal. Yang kedelapan, meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dan dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi. Kebijakan pendidikan di Jerman. Yang pertama yaitu mendidik guru profesional yang seluruh waktunya dicurahkan untuk menjadi pendidik. Yang kedua, menyediakan fasilitas sekolah sehingga peserta didik dapat belajar dengan penuh kegembiraan dengan fasilitas. Menyediakan media pembelajaran. Yang keempat, evaluasi yang terus-menerus, komprehensif, dan objektif. Selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu meletakkan prinsip kurikulum, strategi, dan tujuan pendidikan berdasarkan akidah Islam.
Yang kedua, pendidik harus diarahkan pada pengembangan keimanan sehingga melahirkan amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, pendidik ditujukan dalam kaitan untuk membangkitkan dan mengarahkan potensi-potensi baik yang ada pada diri setiap manusia selaras dengan fitrah manusia dan meminimalisir aspek yang buruk. Yang keempat, keteladanan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pendidikan. Sedangkan pendidik sedangkan kebijakan pendidikan yang ada di Jerman yaitu di Jerman terdapat berbagai kebijakan terkait pendidikan kurikulum PAI dan pendanaan bagi guru PAI. Sebagai aturan, pemerintah Jerman menyediakan sekolah Islam atau pendidikan agama Islam dengan dana pendidikan dalam pola politik masing-masing. Jerman tidak mendanai sekolah Islam tetapi hanya gaji lembaga yang memberikan pelatihan bagi guru Islam. Yang ketiga, kebijakan promosi madrasah ini tidak terlepas dari perbedaan standar promosi umum dan sistem sekolah. Jerman hanya mensponsori guru Islam, bukan sekolah Islam swasta. Yang keempat, pendidikan agama Islam di Jerman dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan pendidikan yang setara kepada umat Islam dan agama minoritas lainnya melalui kemitraan dengan negara. Yang terakhir, menyediakan kelas pendidikan agama Islam yang didanai oleh publik dapat dilihat sebagai upaya pemerintahan Islam. Baik, sampai di sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.